Kok ada ya? Hei, lu, pos. Waktu anak lu katanya dibully sama Nikmir. Wow, marahnya minta ampun. Padahal anak lu sudah dewasa, oke? Nah, kenapa waktu si Abang Sahrul ngebully anaknya Teh Sandy masih di dalam perut loh. Masih di dalam perut dibully sama Sahrul, malah dibilangin oh metong aja segala macam, dibully habis. Kenapa dibela ya? Giliran anak lu aja digituin lu ngamuk. Nah itu anak yang belum lahir loh, belum lahir, melahir pun masih baby, dibully sama Abang Sahrul, dibela sama lu. Bang Sahrul mati-matian lu bela. Gue tanya ada apa? Sesakit itu ke hatimu? Hah? Giliran Abang Sahrul membuli anak kecil yang belum lahir, lu dukung dia. Giliran Nikmin ngebully anak lu yang sudah menstruasi, yang sudah bukan baby lagi, ala-ala ngamuknya minta ampun. Yang adil dong lu, ya. Yang adil, tau gak lu? Adil. Bisa kan adil? Boleh nggak adil? Boleh nggak? Bisa dong adil, ya. Yang adil, jangan kayak gitu. Oke, karena di sini hujan, di rumah gue hujan, gue mau lanjut tidur lagi. Hujan kan, dia kan hujan kan, jadi gue lanjut tidur lagi. Dan gue tetap heran kenapa nih orang ya, ortu ya, kenapa bisa begitu. Coba kalian bantu jawab, kenapa itu orang, hah? Kenapa? Weh, pos, kok makin parah nih, makin, hah? Kenapa segala kambing dibawa? Emang kenapa dengan kambing? Ada apa dengan kambing? Jangan pindah-pindah kambing dong. Kan kambing lebaran mau dipotong. Katanya berani, katanya hebat, katanya punya backing. Kok pakai ngomong kambing? Ngomong yang bener dong, namanya siapa? Kalau Anda merasa punya bukti bener, pakai nama yang bener. Nggak usah kambing-kambingan. Kagak ngerti kita kambing, kita manusia. Kecuali kalau Anda binatang juga ya, atau hewan juga boleh dah, bawa kambing dah. Mungkin sesama hewan saling ngomong, ya kan? Kalau kita manusia, katanya pinter, katanya berani, katanya banyak backing. Ayo dong, pakai nama-nama asli, nggak usah kambing-kambingan ya. Kambing terzolimin gara-gara Anda, pos. Oke, pos? Saya tunggu namanya. Itu dibully loh sama si Sahrul. Kok kenapa Tete Bella sekarang posisinya? Ya, anaknya sendiri tersinggung, tapi kalau anak orang dibully, yang dijamin, dibilang cacat, nggak kenapa-napa. Apakah itu adil, Teh Fitri? Gitu. Dan itu pertanyaan dokter. Terus yang jelas-jelas produknya overclaim, diakui overclaim, itu pun Anda bilang. Kenapa Teh Fitri sampai Anda ingin bertemu dengan dokter melalui Dr. Eikos? Ada apa? Dokter nggak mau ketemu sama Teh Fitri, jadi jangan sampai nanti datang di Malang pengadilan, ya, dokter nggak mau ketemu sama Teh Fitri, bukannya jadi sombong, atau dokter nggak mau. Di mana hati nurani kamu Kak Fitri membela orang yang jelas-jelas membuli anak kecil di dalam rahim? Di mana hati nurani kamu Kak Fitri membela ya owner-owner skincare yang jelas-jelas barangnya itu sudah overclaim? Coba kamu dibalik. Kamu sebagai yang namanya korban bully, kamu sebagai yang namanya konsumen yang membeli produk yang jelas-jelas overclaim. Ya ini aku nanya loh. Terus salah satu ada berita lagi, salah satu pengacara yang inisialnya F yang bestian bersama Kak Fitri. Ya, dia mencoba menghubungi aku untuk bisa menjembatani dia untuk bertemu dokter detektif. Tapi setelah aku lihat track recordnya, dia bestian bersama Kak Fitri. Jadi mohon maaf, aku nggak bisa menjembatani. Dan dia juga sempat menanyakan untuk barang buktinya dokter DRG. Aku nggak tahu kalau masalah barang bukti dokter DRG. Pengacara F bisa tanya langsung ke beliau ya. Jadi mohon maaf, aku nggak bisa menjembatani. Jadi berdasarkan kesaksian aku sebagai pribadi, sebelumnya aku mengapresiasi kesaksian Dr. Oki, manusia tempatnya salah dan hilaf. Terima kasih sudah bersaksi dengan sejujurnya bahwa kesaksian Dr. Oki hari ini yang aku pribadi bisa simpulkan adalah semuanya berdasarkan asumsi. Dan yang paling penting tidak ada pemerasan atau sejumlah uang yang digaungkan
konon diminta oleh saudara Adrina Izazega. Semoga ini menjadi ladang pahala kamu. Sekali lagi, manusia tempatnya salah, tetapi manusia juga berhak untuk memperbaiki ke depannya. Nah, kalau kalian bingung kenapa aku mengatakan bahwa sejumlah uang kurang lebih 50 atau 70 juta yang Oki berikan itu tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan masalah ini, ya. Yang menyebabkan Izazega ditahan itu karena ada dugaan pemerasan, itu tidak terbukti sama sekali. Semoga ini menjadi catatan majelis hakim yang mulia bahwa kesaksian saudara Oki ini bisa menjadi pertimbangan bahwa saudara Izazega tidak pantas ditahan. Terima kasih. Tidak akan saya berjalan sejauh ini datang ke Kepanjen kalau tanpa tujuan ingin menyaksikan dan ingin mendengarkan langsung kesaksian dari Oki yang saya merasa dia masih ada sisi baiknya, masih ada nuraninya untuk mengungkapkan kebenaran apa yang terjadi, dan alhamdulillah saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa apa yang saya harapkan kesaksian dari Dr. Oki itu sesuai yang saya harapkan. Tetap menjadi pelajaran ke depannya agar hati-hati, baik itu, hujan ya, ini disaksikan hujan, baik itu berucap, bersikap, dan lain-lain. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berarti buat Dr. Oki untuk hati-hati bergaul dan berteman dengan siapa. Karena di sini hujan deras petir, jadi aku putuskan untuk istirahat. Ada yang menarik dari pendengaran aku tadi di akhir-akhir sidang. Saksi berkata bahwa dia tidak menyangka setelah dia di BAP di kantor polisi dan dia akan dijadikan saksi di pengadilan. Lalu hakimnya bilang, loh kenapa kalau kamu nggak tahu, kenapa kamu mau dijadikan saksi? Nah, ini catatan dari aku hari ini. Ya, kalian netizen. Keganjalan sidang ya, sidangnya Mbak Sandi yang Dr. Oki menjadi saksi. Cocok. Ganjel bener ganjel. Oh enggak, ternyata udah gak ganjel ya, lama-lama terbuka. Dan kemarin si Sahrul didatangi langsung dengan pawangnya guys ya, pawang bosnya atau kali ayah. Dan memang kebetulan di sidang itu tidak boleh merekam sama sekali ya. Tapi anehnya momen itu dibuat untuk bumerang, seakan-akan si Dr. Oki membela si pembuli. Piye to jane iki ya, ganjel tenan. Pantes ya disuruh nggak boleh ngerekam, tapi ngotot ngerekam ya, sampai diingetin loh, itu apa gak malu. Terus herannya lagi setelah sidang ya, dia masih denial ya, si pembuli ini, pembuli anak ini ya masih denial. Katanya enggak kok, siapa ya namanya Sandy Soundesip itu kan sebuah dongengan saya, dan gak ada yang Hamidun ya. Hamidun itu dongengan saya. Saya mengambil dari kata-kata Hamid ya, itu bukan hamil. Coba searching di Google ya, Hamidun itu ya langsung, itu namanya orang ibu hamil, lagi hamil. Coba aja kalau kemarin itu boleh ngerekam ya, kalian pasti tahu sebenar-benarnya gimana ya. Nggak ada yang membela pembuli anak, nggak ada ya. Namanya pembuli ya, pembuli tetap pembuli, wes ganjil tenan.